Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar lanjutan dari materi pengantar bisnis dengan materi kali ini adalah tentang konteks dan persaingan bisnis di pasar global. Pasar global mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi terkait dengan pasar global ini. Apa yang dimaksud dengan pasar global? Definisi pasar global. Menurut Kagan tahun 1995, pemasaran global dapat didefinisikan sebagai proses memfokuskan sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya dalam bentuk uang dan aset fisik, dan tujuan suatu organisasi untuk memperoleh peluang dan menghadapi ancaman dalam pasar global. Kenyataannya, di Indonesia sebagian besar perusahaan masih memfokuskan sumber daya dan tujuan organisasi pada pasar domestik, bukan pasar global. Hermawan Kartajaya dalam Kagan tahun 1996, kondisi tadi itu disebabkan karena 3 alasan. Yang pertama, pasar Indonesia itu sudah cukup besar gitu ya, sehingga perusahaan menjadi malas dalam tanda kutip mencari kesempatan di luar negeri. Mereka masih terlalu sibuk melayani konsumen domestiknya. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak perusahaan nasional di Indonesia ini yang menjadi besar karena perlindungan, bukan karena menggunakan strategi pemasaran yang unggul. Belum ada kebiasaan untuk melihat perilaku konsumen secara teliti. Padahal untuk melakukan perdagangan di pasar saat ini, perusahaan-perusahaan di Indonesia sedang sibuk mempertahankan diri dari serangan perusahaan global. Bahkan transnasional yang sedang menyerbu pasar Indonesia yang sudah mulai terbuka. Jadi di sini pasar luar negeri itu sudah banyak masuk di Indonesia. Sehingga perusahaan-perusahaan yang tidak punya pemikiran untuk inovasi gitu ya, maupun untuk mengembangkan dan mempersiapkan serangan tersebut, itu bakal akan jatuh atau terjadi kebangkrutan karena serangan-serangan apalagi dimulai dengan produk-produk Cina yang mulai masuk ke Indonesia. Menyongsong pasar global. Era global ditandai dengan patokan-patokan sejarah seperti Protokol Marrakesh pada tahun 1994 yang mengawali pembentukan WTO atau World Trade Organization. Kemudian ada AFTA, Asia Free Trade Agreement, sesuai dengan hasil kesepakatan para pemimpin pemerintah tertinggi ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations. Dalam konferensi tingkat
tinggi keempat pada tanggal 15 sampai 16 Desember 98 di Hanoi, Vietnam. Pelaksanaan AFTA untuk 6 negara lama ASEAN yaitu Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand dipercepat mulai 1 Januari 2002 dan akan dilaksanakan secara penuh pada tahun 2003. Dan APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation yang akan dilaksanakan mulai pada tahun 2020. Itu adalah tahapan-tahapan sebelum masuk ke dalam pasar global. Kalau pasar global tadi sudah disebutkan oleh para pakar ya, ada pakar tadi yaitu dari Regen ya. Kita juga bisa mendefinisikan pemasaran global adalah pemasaran berskala seluas dunia. Jadi peluang pasar selalu terbuka bagi semua pelaku usaha, tak terkecuali di pasar ekspor. Yang penting sebagai seorang pengusaha itu harus kreatif dan mau berinovasi dalam mengembangkan pasar. Pelaku bisnis yang tangguh tentu tak mudah ditenggelamkan oleh setiap perubahan tantangan bisnis. Meski tantangan yang datang semakin berat, bagi para pebisnis sejati, kesulitan justru menjadi cambuk yang melucut semangat untuk memecahkannya sehingga usaha dapat semakin berkembang dan maju. Karakteristik semacam ini tampaknya juga melekat pada sederetan pengelola perusahaan di Indonesia yang juga terlihat dari kinerja perusahaan yang dikelola yang hasilnya memang sangat baik atau super. Nah, sebenarnya manfaat pasar global seperti apa? Ada dua manfaat, yaitu yang pertama, kita bisa mengambil manfaat dari peluang untuk pertumbuhan dan ekspansi. Baik itu pertumbuhan dari sisi perusahaan maupun ekspansi ke negara luar, ya. Kemudian yang kedua juga untuk bertahan hidup. Ya. Usaha yang dilakukan untuk menghadapi pasar global. Di dalam pasar global pastinya sudah ada persaingan ya. Baik itu di dalam negara dengan perusahaan yang mulai melakukan usaha di luar maupun dengan negara-negara lain atau dengan kata lain persaingan global. Nah, di sini perusahaan perlu serta semua pihak baik dari pihak pemerintah, perusahaan, dunia pendidikan maupun masyarakat. Selain itu perlu juga diketahui tujuan dari persaingan. Bagaimana menciptakan keunggulan bersaing dan menyusun strategi untuk memasuki pasar global. Yang pertama kita harus lihat peran serta dari pemerintah, perusahaan, dunia pendidikan maupun masyarakat. Kalau di sisi pemerintah itu memberikan suatu kebijakan deregulasi dan debirokratisasi di berbagai sektor terkait. Bantuan pemerintah kepada dunia usaha minimal tidak mengganggu dengan ketentuan atau pungutan yang memberatkan. Justru harusnya memperlancar pelayanan dengan memberikan berbagai kemudahan dan mengurangi panjang mata rantai birokrasi yang berbelit-belit dan menyusahkan, baik yang menyangkut perizinan maupun prosedur operasional. Sekarang kita lihat supaya orang
atau perusahaan luar bisa masuk atau dari dalam bisa keluar, maka negara itu harus mempermudah perizinan-perizinan, tidak memberikan sesuatu yang sulit gitu ya. Mungkin bisa dari pemerintah memberikan kebijakan sehingga ketika perizinan itu dibuat itu mudah dan tidak berbelit-belit. Birokrasinya dipersingkat seperti itu. Nah, kalau di sisi dari penelitian, paling tidak menghasilkan suatu temuan-temuan ilmiah yang bermanfaat bagi perusahaan. Melakukan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan skill tenaga kerja dan melakukan pembenahan manajemen atau menggalang hubungan kerjasama dengan negara-negara tetangga. Misalnya dalam bentuk pengembangan teknologi. Sedangkan kalau dari peran pemerintah itu pemerintah memberikan kepada masyarakat untuk bersedia untuk melakukan atau menggunakan produk-produk nasional dan mengurangi penggunaan produk impor, atau dengan kata lain mencintai produk-produk dalam negeri. Dan bila ada suatu kritikan atau saran pada perusahaan di dalam negara tersebut guna memperbaiki mutu dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan yang memang barangnya digunakan oleh masyarakat, seperti itu. Dalam melakukan usaha di pasar global ini, kita perlu adanya persaingan, ya. Persaingan yang memang diperlukan. Di sini menurut Hamel dan Prahal dari tahun 1995, tujuan dari persaingan adalah untuk mengetahui kebutuhan industri di masa yang akan datang. Persaingan untuk mengetahui kebutuhan mendatang industri pada dasarnya adalah menjadikan perusahaan pemimpin-pemimpin yang intelektual, memberikan potensi pada perusahaan untuk meraih masa depan paling dulu dan menguasai posisi kepemimpinan serta memberitahukan arah perusahaan. Pengetahuan tentang kebutuhan industri di masa mendatang akan memungkinkan perusahaan untuk menyediakan manfaat baru bagi pelanggan untuk masa mendatang dan memperoleh kompetensi baru untuk menawarkan manfaat tersebut kepada pelanggan, serta mampu mengubah pandangan pelanggan. Dalam persaingan global, perusahaan-perusahaan di Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk mempunyai keunggulan bersaing. Tantangan itu mengidentifikasikan titik fokus untuk pembangunan kapabilitas dalam waktu dekat dan menengah. Porter di tahun 1994, pada dasarnya, keunggulan bersaing berkembang dari nilai yang mampu diciptakan oleh perusahaan untuk para pembeli yang melebihi biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk menciptakannya. Untuk menciptakan keunggulan bersaing, maka perusahaan perlu mengetahui posisi pada saat sekarang. Apabila suatu perusahaan mengetahui atau merasa sebagai pihak yang tertinggal dalam bidang-bidang tertentu dibandingkan perusahaan lainnya, maka tantangan awal seharusnya dipusatkan pada pengejaran ketinggalan tersebut dan bukan memimpin di depan. Bila ketertinggalan telah teratasi, maka tantangan selanjutnya adalah mencoba mengetahui kebutuhan di masa mendatang sehingga mampu untuk menjadi pemimpin.
Menciptakan keunggulan bersaing. Dua cara untuk meraih keunggulan bersaing. Yang pertama, keunggulan biaya. Jadi dalam melakukan persaingan, kita perlu melakukan strategi dengan biaya rendah, sehingga mampu menawarkan produk dengan harga lebih rendah dibandingkan pesaing. Biaya yang biaya yang rendah dapat berasal dari upah tenaga kerja yang memang rendah, bahan baku yang harganya rendah, atau mungkin juga terjadi efisiensi di dalam perusahaan tersebut. Yang kedua, keunggulan diferensiasi, yaitu mampu menampilkan keunikan yang dinilai penting oleh pembeli, bukan sekedar penawaran harga yang rendah saja, tapi ada sesuatu yang unik. Jadi untuk menciptakan keunggulan bersaing, paling tidak ada keunggulan biaya, dan yang kedua keunggulan diferensiasi. Strategi memasuki pasar global. Sebelum kita memutuskan untuk memasuki pasar global dan bersaing secara global, suatu perusahaan harus menyusun suatu strategi pemasaran, terutama memahami keadaan dalam lingkungan pasar global secara menyeluruh supaya dapat mengurangi resiko kegagalan. Strategi yang harus dan perlu dilakukan sebelum memasuki pasar global adalah meninjau lingkungan pemasaran internasional, melakukan pertimbangan sebelum memasuki pasar luar negeri, menentukan pasar yang akan dimasuki, menentukan cara memasuki pasar, dan menentukan program pemasaran menurut Kotler dan Suswanto 2001 dan Boy and Walker tahun 92. Meninjau lingkungan pasar. Kondisi lingkungan bisnis saat ini sangat cepat mengalami perubahan, terutama kemajuan teknologi. Semakin banyak pesaing dalam bisnis, perubahan selera konsumen, dan perubahan yang merupakan dampak berbagai aturan yang ada, termasuk perubahan lingkungan, dapat menimbulkan peluang-peluang baru, namun dapat juga menimbulkan ancaman-ancaman baru bagi perusahaan. Menurut Boyd and Walker tahun 92 tentang permasalahan yang perlu diperhatikan dalam lingkungan pemasaran internasional. Yang pertama, lingkungan hukum. Ya. Ini misalnya saja masalah tarif, kuota, embargo, pengendalian nilai tukar, serta rintangan-rintangan lainnya. Seperti klasifikasi tarif, kelengkapan dokumen, pembatasan pada kualitas produk, standar pembungkusan, packaging misalnya, dan label. Itu yang perlu diperhatikan di lingkungan pemasaran internasional. Pembatasan-pembatasan secara hukum dengan maksud untuk melindungi industri lokal, pemerataan pendapatan, dan juga menjaga kestabilan nilai tukar dengan mata uang asing. Kalau yang tadi adalah lingkungan hukum, ya, untuk meninjau lingkungan pasar, sedangkan yang kedua adalah lingkungan ekonomi, ya, antara lain meliputi struktur industri suatu negara, struktur pendapatan dan distribusi pendapatan penduduk, pertumbuhan pendapatan penduduk, dan stabilitas perekonomian suatu negara. Itu sangat berpengaruh kuat terhadap permintaan sehubungan dengan lingkungan ekonominya. Maka penting sekali bagi seorang marketer untuk mengetahui pendapatan per kapita. Yang kemarin kita sudah lihat, ya, ada GNP gitu ya, gross national product di suatu negara, serta distribusinya gitu ya.
distribusi pendapatan, karena itu sangat berpengaruh terhadap kemampuan konsumen untuk melakukan pembelian. Yang ketiga, lingkungan politik. Lingkungan politik ini meliputi sikap penduduk suatu negara terhadap pembelanjaan barang-barang luar negeri. Stabilitas politik, peraturan moneter, dan birokrasi pemerintah. Dengan memperhatikan lingkungan politik, dapat dipertimbangkan apakah perusahaan akan ikut serta dalam pemasaran internasional atau tidak. Apabila ikut serta, perlu dipertimbangkan apakah akan dilaksanakan melalui investasi langsung atau hanya dengan cara ekspor untuk menghindari risiko yang tinggi. Kalau lingkungan politik ini kalau terjadi kerusuhan, nah itu perlu dipertimbangkan ketika seseorang ingin melakukan penjualan di suatu atau mendirikan suatu perusahaan di suatu negara. Yang keempat yaitu lingkungan budaya. Itu meliputi norma-norma, kebiasaan, atau tradisi dan pantangan dari suatu daerah atau negara. Lingkungan budaya perlu diperhatikan karena budaya dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang atau sekelompok dalam mengkonsumsi suatu produk. Misalnya produk makanan, obat-obatan, atau pakaian. Contohnya saja ketika orang Eropa mengkonsumsi sedikit daging sapi, tetapi tingkat konsumsi daging ayam dan ikannya lebih tinggi. Eropa ya. Nah, kemudian juga ada whisky gitu ya kalau di luar negeri ya, dengan anggur yang lebih banyak. Kalau di Indonesia enggak ya, lebih sedikit. Hanya tertentu saja ya. Kemudian es krim gitu ya. Kemudian soft drink kalau di luar negeri lebih banyak dibandingkan di Indonesia ya, atau dibandingkan dengan Amerika dan seterusnya. Ini tergantung dari lingkungan budaya di negara-negara lainnya ya. Nah, ini yang berikutnya kita harus melakukan pertimbangan sebelum memasuki pasar luar negeri nih. Yang pertama, kita perlu mempertimbangkan kondisi para pesaing global, perilaku konsumen di luar negeri, daya tarik produk yang ditawarkan, apakah bisa kompetitif, dan dampak lingkungannya. Menurut Boy Walker tahun 92, justru di Nestle itu 60% ya. Market share untuk produk kopi instannya di Jepang tinggi gitu ya. 60%. Tapi ketika Nestle di Amerika justru dia hanya 30% market share-nya, karena di negara Amerika itu ada dua perusahaan besar saingannya, yaitu General Food dan Procter and Gamble. Tuh, jadi perlu diperhatikan juga pesaing globalnya ya. Menentukan pasar yang dimasuki. Yang perlu dimasuki sesuai dengan yang ada pada masing-masing pasar. Bagian pemasaran perlu mempertimbangkan volume penjualan yang diinginkan. Negara mana saja yang akan dimasuki disesuaikan dengan produk yang akan dipasarkan, letak geografisnya, peluang pasar, dan kemampuan perusahaan. Sebuah perusahaan harus memasuki lebih sedikit negara bila yang pertama, biaya kontrol pemasaran dan memasuki pasar tinggi. Yang kedua, biaya adaptasi produk dan konsumsi tinggi. Yang ketiga, ukuran populasi dan pendapatan serta pertumbuhan tinggi di negara pertama yang dipilih. Yang keempat, perusahaan asing yang dominasi dapat membuat hambatan masuk tinggi ya. Itu adalah menentukan pasar yang akan dimasuki. Sedangkan cara memasuki pasar itu diantaranya
menurut Kagan 96, secara garis besar strategi untuk memasuki pasar negara asing dapat melalui 4 macam cara. Yang pertama, dengan melakukan ekspor barang-barang yang dihasilkan dari suatu negara ke negara lain yang dituju sebagai sasaran. Yang kedua, memberikan lisensi. Yang ketiga, melakukan usaha patungan dengan mitra lokal. Yang keempat, memiliki usaha di luar negeri, bisa perusahaan yang sifatnya baru atau dengan mengakuisisi perusahaan yang ada di negara tersebut. Program pemasaran. Perusahaan yang beroperasi di satu atau beberapa pasar luar negeri harus menetapkan bagaimana melakukan penyesuaian bauran pemasaran atau marketing mix terhadap kondisi lokal. Kotler dan Susanto di 2001 secara ekstrim ada 2 program pemasaran yang dapat dipakai, yaitu menggunakan yang pertama standarisasi marketing mix dalam bauran pemasaran. Ini dilakukan di semua pasar asing yang dimasuki adalah sama atau standar yang telah ditentukan oleh perusahaan. Standarisasi produk, promosi, jalur distribusi, dan elemen lain dari bauran pemasaran menjanjikan biaya terendah karena tidak ada perubahan besar yang diperkenalkan, namun belum tentu cocok untuk seluruh pasar asing yang dimasuki. Yang kedua adalah adapter marketing mix dalam program pemasaran, baik itu perusahaan ataupun produsen, menyesuaikan bauran pemasaran dengan kondisi tiap pasar sasaran sehingga dibutuhkan lebih banyak biaya dengan harapan memperoleh pangsa pasar dan mengembalikan laba yang lebih besar pula. Pentingnya pertumbuhan bisnis dalam global. Nah, di sini kita sangat memerlukan bisnis di pasar global dengan lebih menggunakan media yang menggunakan teknologi seperti kita menggunakan internet, ya. Internet, dan ini ketika kita melakukan promosi itu bisa mendunia dengan hanya menggunakan internet. Nah, biasanya di pasar global ini perusahaan-perusahaan yang sudah melakukan atau persaingan di luar itu melakukan seleksi alam. Jadi perusahaan yang bisa menyesuaikan diri atau mampu memberikan apa yang disiapkan untuk dibeli oleh orang-orang di negara tersebut. Dan perusahaan yang tidak mampu untuk menyesuaikan maka otomatis akan tidak mampu bersaing atau bangkrut. Nah, kalau kita lihat ada fenomena di sini. Yang pertama, kekuasaan saat ini sudah beralih ke tangan konsumen. Mutu, kualitas, keindahan, ya, itu sekarang justru konsumen yang memegang peranan. Yang kedua, skala produksi yang besar tidak lagi merupakan keharusan. Jadi kita bisa melakukan produksi disesuaikan dengan permintaan. Yang ketiga, batas-batas negara dan wilayah tidak lagi menjadi kendala karena kita sudah menggunakan tadi teknologi informasi berupa internet. Yang keempat, teknologi dengan cepat dapat dikuasai dan ditiru, ya. Misalnya saja ada yang tenar nih, tenar kemudian banyak pengikutnya, bahkan ada yang menyamai gitu ya. Yang berikutnya adalah setiap saat akan muncul pesaing-pesaing dengan biaya yang lebih murah. Nah, kalau kita lihat ini sudah terjadi, ya, dengan produk yang sama speknya tapi harganya ada yang lebih murah. Yaitu tadi strategi ketika kita memasarkan, ya, ada yang dengan harga murah, dengan yang kedua dengan perbedaan diferensiasi, ya.
dengan menekan biaya dan seterusnya. Yang berikutnya, meningkatkan kepekaan konsumen terhadap harga dan nilai. Ini sekarang juga udah mulai nih ya, melihat harga kemudian nilainya lebih atau berkurang, atau ini kita di sisi konsumen itu sangat berperan sekali. Itu fenomena yang sudah mulai terlihat. Nah, di sini berarti suatu perusahaan bisa bertahan, mereka perlu menganalisa pasarnya seperti apa, kemudian mengenali peluang-peluang yang ada, dan memformulasikan strategi pemasaran yang sesuai, mengembangkan taktik dan tindakan spesifik, serta menyusun anggaran pelaporan kinerja. Ini yang harus dilakukan ketika kita sudah memasuki pertumbuhan bisnis dalam global ya. Segmentasi pasar global. Segmentasi pasar adalah membagi sebuah pasar ke dalam kelompok-kelompok pembeli yang berbeda yang mungkin menghendaki bauran produk atau pemasaran yang terpisah. Nah, di sini kalau segmentasi pasar bisa terlihat ketika contohnya aja untuk sepatu Nike misalnya, yang asli ini harganya mahal. Ini mereka menyisir untuk segmen masyarakat dengan ekonomi yang atau pendapatan yang tinggi ya. Kalau yang segmen mengambil ya dengan target market yang perekonomian rendah, itu nggak dapat. Makanya mereka sudah mempunyai segmen pasar sendiri. Itu contohnya segmentasi pasar. Pemasaran massal atau mass marketing itu penjual memproduksi, mendistribusikan, dan mempromosikan secara massal sebuah produk kepada seluruh pembeli. Pemasar tersebut menciptakan pasar potensial terbesar, biaya paling rendah, harga lebih rendah, atau margin yang lebih tinggi. Ini contohnya saja ketika orang menjual dengan bentuk yang banyak, makin banyak belinya makin murah, gitu ya. Contohnya misalnya harga apa? Misalnya kampus dengan labnya satu orang, labnya satu PC, tapi digunakan 4 orang misalnya. Itu biaya murah wajar. Kenapa? Karena massal. Tapi dari sisi kualitas bisa jadi itu rendah kualitasnya ya. Seperti itu. Kemudian pemasaran segmen, itu perusahaan menyadari bahwa pembeli berbeda dalam kebutuhan, persepsi, dan perilaku pembeli. Perusahaan mengisolasi segmen yang lebih lebar yang membentuk suatu pasar dan mengadaptasi apa yang ditawarkan agar lebih mendekati kebutuhan satu atau beberapa segmen ya. Itu pembelinya yang berbeda ya. Kemudian pemasaran ceruk berfokus pada subgrup di dalam segmen-segmen di atas. Suatu ceruk adalah suatu grup yang didefinisikan sebagai lebih sempit. Biasanya diidentifikasi dengan memilah suatu segmen menjadi beberapa subsegmen. Jadi ini lebih kecil ceruknya ya. Karena misalnya aja gini, baju bayi dengan ukuran atau usia 1 tahun saja misalnya, seperti itu ya, itu ceruknya akan lebih sedikit. Pemasaran mikro yaitu praktek penyesuaian produk dan produk pemasar agar cocok dengan cita rasa individu atau lokasi tertentu ya. Nah, keunggulan kompetitif itu adalah kemampuan perusahaan untuk memiliki kinerja yang jauh lebih tinggi
dan unggul dibandingkan kompetitor dalam industri sejenis melalui karakteristik dan sumber daya yang dikelola secara maksimal. Suatu perusahaan dikatakan memiliki keunggulan jika mempunyai karakteristik seperti kompetensi khusus misalnya, memiliki mutu yang baik, mempunyai saluran distribusi yang lebih lancar, penyerahan produk yang lebih cepat, dan memiliki merek-merek produk yang terkenal. Nah, konsep ini pertama kali pada tahun 1985 oleh Michael A. Porter, di mana Porter menjelaskan bahwa keunggulan kompetitif ialah jantung dari kinerja perusahaan di tengah persaingan yang semakin kompetitif, serta bagaimana perusahaan mempraktekkan berbagai strategi supaya lebih maju. Nah, manfaat keunggulan kompetitif yang pertama meningkatkan kekuatan dari sebuah tim. Ya. Yang kedua mempengaruhi peluang perusahaan di antara pasar-pasar atau organisasi lainnya menjadi lebih maju dan unggul dari yang lainnya. Jadi di sini perusahaan harus mampu mengidentifikasi dan memanfaatkan semua peluang yang tercipta. Perusahaan harus belajar bagaimana menciptakan keunggulan dan secara bersama juga harus mampu mengidentifikasi peluang kewirausahaan yang baru. Cara mendapatkan keunggulan kompetitif yang pertama, overall low cost leadership. Ini lebih kepada karakteristik strategi low cost ya. Jadi contohnya aja pembangunan fasilitas berskala efisien dan efisien secara agresif. Kemudian dengan cara melakukan pengurangan biaya ya. Kemudian dengan pengetatan biaya. Kemudian dengan pengendalian terhadap biaya overhead ya. Menghindari pembebanan atas pelanggan manajerial. Kemudian meminimalisir biaya dan dalam semua aktivitas yang ada dalam rantai nilai perusahaan. Yang kedua, diferensiasi ya. Ini di sini lebih pada keunikan yang tadi saya sudah jelaskan ya. Ya, ini sebenarnya hanya pembeda misalnya dengan adanya prestige, kemudian ada brand image, ada teknologinya yang bagus, inovasinya cepat, fiturnya lengkap, layanan pelanggannya sangat baik, dan lain-lain. Cabangnya banyak ya. Nah, itu cara mendapatkan keunggulan kompetitif. Yang ketiga, fokus ya. Jadi memilih suatu segmen atau kelompok yang segmen serta menyesuaikan strategi untuk melayani segmen tertentu. Inti dari fokus adalah eksploitasi terhadap pasar tertentu yang berbeda dari industri lain. Jadi untuk mendapatkan keunggulan kompetitif, satu dengan overall low cost leadership, yang kedua diferensiasi, yang ketiga fokus. Nah, analisa keunggulan yaitu dengan melakukan pengambilan keputusan untuk melakukan strategi pemasaran yang tepat, melakukan identifikasi adanya tren dalam market yang lebih berkesinambungan dan jelas. Perlunya ada alat ukur dan tolak ukur untuk pebisnis yang menjalankan perusahaan. Contohnya KPI kemarin kita udah bahas di pengantar bisnis ya, ada 4 komponen: keuangan, internal bisnis proses ya, kemudian lainnya, yang lain-lainnya keuangan, kemudian internal bisnis proses, kemudian juga ada proses secara image ya, brand image ya. Nanti kita coba cek kembali KPI yang kemarin dibahas di pengantar manajemen ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir, menentukan strategi marketing dengan menetapkan harga. Nah, ini strategi marketing gimana menentukan harga
yang dilihat berdasarkan pesaing ya, kemudian berdasarkan kualitasnya juga dan lain-lain. Temukan cara yang baru dalam melakukan komunikasi terhadap pelanggan ya, misalnya dengan promo yang lebih soft atau dengan cara-cara lain supaya pelanggan itu merasa ada hubungan antara perusahaan dengan antara produsen dengan konsumen. Ada yang berikutnya, adanya celah pasar yang dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan penjualan produk. Keunggulan bersaing. Nah, ini keunggulan bersaing menurut Kim dan Mulberg mengatakan bahwa dalam persaingan terdapat dua, ada yang samudera merah, ada samudera biru. Samudera merah ini ruang pasar yang sudah dikenal dengan batasan-batasan dalam industri dan aturan-aturan persaingan. Sedangkan yang biru ini penciptaan ruang pasar tanpa adanya persaingan, sehingga kompetensi atau persaingan tidak relevan karena aturan-aturan permainan yang dibentuk. Hayes dan Skinner tahun 78 mengidentifikasikan dalam 5 dimensi prioritas bersaing. Yang pertama dari sisi price atau harga, quality atau kualitas, dependability itu kemampuan dan tidak tergantung pada yang lain, produk flexibility tentang produknya, dan volume flexibility tentang volumenya. Itu untuk keunggulan bersaing. Demikian pembahasan di pertemuan yang ketiga tentang konteks dan persaingan bisnis di pasar global. Jika ada pertanyaan bisa nanti ditanyakan di grup. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri sama-sama dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.